Ya, sebagai upaya menekan beban APBN yang semakin besar, pemerintah berencana mengubah skema pensiun ASN dari sistem pay as you go menjadi fully funded. Nah, ini juga skema yang tentunya akan diterapkan oleh pemerintah ke depannya. Pay as you go berarti seluruh dana pensiun ASN dibayarkan menggunakan APBN tahun berjalan, yang artinya menjadi beban langsung bagi negara setiap tahunnya. Namun, dengan skema fully funded, ASN akan ikut berkontribusi dalam pendanaan pensiun mereka melalui pemotongan gaji atau iuran yang dikelola oleh lembaga dana pensiun. Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN yang selama ini terus terjadi peningkatan, sekaligus membuat dana pensiun lebih mandiri dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai pemerintah terus berupaya mencari solusi agar sistem pensiun ASN lebih berkelanjutan dan tidak semakin membebani APBN. Seiring bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pensiun juga semakin besar. Lalu, bagaimana sebenarnya tren jumlah ASN dan anggaran pensiun selama ini? CNBC Indonesia menurunkan berita bebani APBN, pemerintah ubah skema dana pensiunan ASN, Senin, 10 Februari 2025. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Ya, pemerintah terus berupaya mencari solusi agar sistem pensiun ASN lebih berkelanjutan dan tidak semakin membebani APBN. Seiring bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pensiun juga semakin besar. Tak hanya itu, biaya operasional untuk pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi dari tiap tahunnya. Jika tidak ada perubahan skema yang signifikan, tentunya beban negara akan terus bertambah dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka waktu yang panjang. Lalu bagaimana sebenarnya tren jumlah ASN dan anggaran pensiun selama ini? Mari kita bahas di siang hari ini dalam Bebani APBN, pemerintah ubah skema dana pensiunan ASN. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kita bahas terlebih dahulu begitu ya terkait besaran pensiun ASN dari tahun ke tahunnya. Karena memang saat ini ASN di Indonesia terus terjadi peningkatan dan juga berdampak pada membesarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk gaji serta pensiun mereka. Bisa kita lihat di sini begitu ya, di tahun 2024 anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk membayar pensiun ASN serta TNI Polri tercatat bahkan hingga 164,4 triliun rupiah. Angka yang tidak sedikit tentunya. Angka ini naik 8,96% atau sekitar 10,4 triliun rupiah per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kenaikan ini tidak hanya berasal dari bertambahnya jumlah ASN yang pensiun, tetapi juga dari kebijakan kenaikan tunjangan dan penyesuaian nilai manfaat pensiun. Jika tren ini terus berlanjut tanpa ada perubahan skema, maka anggaran pensiun ASN akan semakin membebani APBN di tahun-tahun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar manfaat pensiun ini yang juga nominalnya bisa dikatakan besar begitu ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini selain dana pensiun yang terus meningkat, biaya operasional untuk pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Seperti halnya pada tahun, kita ambil contoh di tahun 2018 begitu ya. Di tahun 2018, biaya operasional pembayaran pensiun bahkan sudah mencapai 997 miliar rupiah. Dan tahun berikutnya meningkat menjadi 1,01 triliun rupiah di tahun 2019 dan tren kenaikan ini terus terjadi dalam beberapa tahun setelahnya. Namun sepanjang di tahun 2022 hingga tahun 2024 kita amati begitu ya. Di sini justru biaya operasional mengalami penurunan sekitar 700 miliar rupiah dan hal ini juga terjadi akibat adanya efisiensi dalam proses administrasi dan pembayaran dari pembayaran pensiun yang ada. Nah, meski demikian terpantau di tahun 2025 biaya operasional diperkirakan kembali naik, bahkan menurut hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan RI bisa mencapai 850 miliar rupiah. Kenaikan ini
juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun dan peningkatan biaya administrasi untuk sistem pembayaran yang lebih modern dan juga efisien. Lalu bagaimana perkembangan jumlah penerima pensiun ASN dari tiap tahunnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat dari data ini, seiring dengan semakin banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun, jumlah penerima manfaat juga pastinya terus bertambah. Bisa kita lihat di sini, pada tahun, kita ambil contoh di tahun 2020, di sini jumlah penerima pensiun ASN serta TNI Polri tercatat ada di angka 3,2 juta jiwa orang begitu ya. Dan di sini memang 4 tahun kemudian atau di tahun 2024, di sini, nah ini mengalami meningkat atau mengalami peningkatan bahkan di angka 3,6 juta orang. Nah, peningkatan ini menandakan bahwa memang setiap tahunnya ada ratusan ribu ASN yang memasuki masa pensiun dan otomatis menjadi penerima manfaat dana pensiun negara. Dengan tren yang terus terjadi peningkatan ini, tekanan terhadap APBN pastinya akan semakin besar dan jika tidak segera diantisipasi, maka tentunya anggaran pensiun bisa semakin membengkak dalam beberapa dekade ke depannya. Dari hal ini, pemerintah juga harus mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengubah skema pensiun ASN agar lebih sustain atau lebih berkelanjutan. Lalu seperti apa perubahan skema pensiun yang akan diterapkan oleh pemerintah kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, sebagai upaya menekan beban APBN yang semakin besar, pemerintah berencana mengubah skema pensiun ASN dari sistem pay as you go menjadi fully funded. Nah, ini juga skema yang tentunya akan diterapkan oleh pemerintah ke depannya. Pay as you go berarti seluruh dana pensiun ASN dibayarkan menggunakan APBN tahun berjalan, yang artinya menjadi beban langsung bagi negara setiap tahunnya. Namun, dengan skema fully funded, ASN akan ikut berkontribusi dalam pendanaan pensiun mereka melalui pemotongan gaji atau iuran yang dikelola oleh lembaga dana pensiun. Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN yang selama ini terus terjadi peningkatan sekaligus membuat dana pensiun lebih mandiri dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sementara itu, untuk cara pembayarannya, Kementerian Keuangan RI berencana mengubah cara pembayaran dana pensiun pegawai negeri sipil, TNI dan juga Polri, di mana Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Bakti Primanto Astra Primanto Bakti menegaskan selama ini pembayaran uang pensiun dilakukan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Nantinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan akan mengambil alih langsung tugas tersebut. Alasannya, Kementerian Keuangan merasa ada banyak kesamaan fungsi antara DJPB dengan Taspen dan PT Asabri selaku penanggung jawab uang pensiunan dari ASN, TNI, dan juga Polri. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Namun, untuk perubahan dari skema pensiun ini tentu membutuhkan proses transisi serta regulasi yang cukup matang agar bisa berjalan dengan efektif ke depannya. Ya, dengan terus meningkatnya jumlah ASN, TNI, Polri yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya, pemerintah memang perlu segera mencari solusi agar sistem pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani APBN secara terus-menerus. Dan dari sini, perubahan dari skema pay as you go ke fully funded menjadi salah satu langkah utama yang tengah dipersiapkan agar mana dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Meskipun dalam skema ini juga masih dalam perencanaan dan transisi, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, sistem pensiun yang lebih modern dan berkelanjutan dapat segera diterapkan oleh pemerintah kita. Ke depan pemerintah dan institusi terkait diharapkan juga dapat mengelola perubahan ini dengan baik, sehingga sistem pensiun tetap memberikan manfaat bagi para ASN yang telah mengabdi untuk negara tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.